Halo guys, and welcome back to Bimbel Pak Bilchen. Pada video kali ini, kita akan membahas unsur kedua dalam listrik yang disebut sebagai hambatan listrik. Apa yang muncul di pikiran kalian nih guys, kalau misalnya kalian dengar kata hambatan? Nah, misalnya kita lihat di jalanan. Misalkan saya punya jalanan seperti ini. Jalanan berbatu, kalian sedang menyetir mobil. Tentu kalian sulit sekali melewati jalan tersebut, karena banyak sekali hambatan yang kamu harus lalui. Atau misalnya jalannya panjang sekali, kamu juga mengalami hambatan yang besar untuk sampai ke tujuan kamu, karena panjang sekali lintasan yang harus kamu tempuh. Atau kamu punya jalanan lebar, kamu tidak akan terhambat, karena kalau misalnya di mobil di depan ada, kamu tinggal nyelip aja kanan atau kiri, karena kan luas, banyak pilihan alternatif, pilihan jalannya. Nah, tiga gambar ini itu menggambarkan hambatan ketika kamu menyetir suatu kendaraan. Nah, sama juga listrik, ketika arus listrik mengalir, misalkan saya gambarkan ya guys ya di sini, arus listrik mengalir melalui suatu kabel. Saya gambar kabelnya ini potongan kabel dalam bentuk tabung. Nah, ini adalah aliran elektronnya nih, atau aliran listriknya mengalir. Ada 3 faktor dalam hambatan listrik yang perlu kita perhatikan guys. Ya, yang pertama disebut sebagai hambat jenis. Ya, yang pertama disebut sebagai hambat jenis. Nah, semakin besar hambat jenis, jadi hambat jenisnya makin besar, berarti hambatan kamu juga makin besar. Nah, berhubungan sama kalau analogi jalan, ya, jenis dari jalannya. Berarti kita punya jenis dari kabelnya, ya, apakah dia konduktor, apakah dia isolator. Konduktor memiliki nilai hambat jenis yang kecil. Kok kecil? Karena kan konduktor mudah dilalui oleh arus listrik. Berarti hambatannya kecil karena dia mudah sekali lewat. Tetapi kalau isolator itu memiliki hambat jenis yang besar. Karena sulit sekali listrik untuk lewat isolator. Seperti dia melewati jalanan yang rusak seperti ini. Gampangnya seperti itu guys analoginya. Faktor kedua dari hambatan listrik adalah panjang. Ya, panjang dari kabel itu sendiri. Nah, panjang itu semakin panjang berarti hambatannya itu semakin besar, guys. Ya, logika semakin panjang jalan berarti kamu membutuhkan menempuh perjalanan yang panjang melebihi seharusnya misalkan, ya. Dan faktor ketiga adalah luas. Ya, kalau ini kan luasnya seperti lebarnya gitu atau luasnya, luas penampangnya. Semakin besar luas penampang, justru hambatannya makin kecil. Ya, sama seperti kabel ya. Ini adalah luas penampang A. Semakin luas A, maka elektron bisa mempunyai space atau ruang lebih besar untuk mengalir. Sehingga hambatannya mengecil. Atau panjang. Panjang dari kabel itu sendiri. Semakin panjang berarti hambatannya semakin besar. Dan yang terakhir adalah hambat jenisnya. Jadi jenisnya apa nih? Ya, apakah dia tembaga, apakah dia besi, dan lain-lain. Ada tabel yang bisa kita perhatikan di sini ya, yaitu di sini adalah konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kita bisa lihat pada konduktor itu memiliki nilai hambatan yang cukup kecil, kali 10 pangkat min 8. Wah, kecil sekali. Ya, ada juga bahan semikonduktor. Dia di antara konduktor dan isolator, ya. Dia naik hambat jenisnya atau resistivity saya bilang. Dan isolator memiliki nilai hambatan yang cukup besar, bahkan sampai 10 pangkat 12, 10 pangkat 8, dan seterusnya. Nah, rumus dari hambatan listrik, kita gabungkan 3 faktor ini guys, ya. 3 faktor ini berarti rumusnya akan menjadi R, itu adalah lambang untuk hambatan dalam satuan ohm, sama dengan Rho, itu adalah hambat jenis, yaitu bahannya, itu apa, ohmmeter, dikali L, yaitu panjang, dibagi A, luas penampang. Nah, ini adalah rumus untuk hambatan listrik. R sama dengan Rho L per A. Nah, selain dari dipengaruhi oleh bahan,
panjang dan luas, ternyata kalau kamu lihat di tabel itu ada temperature coefficient. Nah, ini berhubungan sama suhu. Nah, ini apa guys? Kita lihat. Hambatan jenis karena perubahan suhu. Nah, jadi, ya saya coba buka dulu. Hambatan listrik itu berubah karena perubahan suhu. Jadi, misalkan kau punya bahan konduktor. Misalnya batang konduktor di sini. Kamu panaskan, itu akan meningkatkan suhunya. Kalau suhunya meningkat, otomatis molekul dalam konduktor ini akan bergerak lebih cepat, ya, sehingga itu akan menghambat aliran listrik yang ada, sehingga akan meningkatkan hambatan yang ada. Nah, rumus dari hambatan listrik karena perubahan suhu, rumusnya adalah seperti berikut. R sama dengan R0 dikali 1 plus alfa delta T. Rumusnya mirip sama pemuaian, guys. Ya, cuma ini adalah hambatan. Apa itu R? R itu adalah hambatan dalam satuan ohm. R0 adalah hambatan awal, ya, sebelum dipanaskan. Biasanya patokannya suhunya 0 derajat atau 20 derajat Celcius. Alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis. Jadi kamu lihat setiap bahan memiliki koefisien berbeda-beda. Ya, semakin besar koefisiennya itu akan mempengaruhi apakah konduktor itu akan semakin mudah atau semakin sulit hambatannya bertambah. Dan yang terakhir adalah perubahan suhu, delta T. Ya, semakin tinggi suhunya, maka hambatannya akan meningkat lebih besar. Nah, yang unik adalah pada semikonduktor itu memiliki nilai alfa yang negatif. Artinya, apa sih semikonduktor itu? Bahan semikonduktor itu adalah bahan pada suhu normal, suhu rendah, saya bilang suhu normal aja, itu semikonduktor tidak bisa dialiri arus listrik. Arus listrik tidak akan mengalir pada bahan semikonduktor. Makanya lampu ini akan mati. Tidak menyala. Tetapi, ketika kamu panaskan semikonduktor, sehingga suhunya meningkat, itu akan mengurangi nilai hambatan. Kebalik, kalau konduktor kan suhu dipanaskan, hambatan meningkat. Kalau semikonduktor, suhu meningkat, hambatan mengecil. Makanya nilai temperature coefficient-nya negatif, ya, karena dia turun hambatannya. Nah, berarti semikonduktor itu bisa bersifat sebagai konduktor kalau suhunya panas, sehingga lampu ini akan menyala. Tapi kalau suhunya rendah, dia bersifat isolator. Nah, ini makanya disebut sebagai semikonduktor. Semikonduktor, kalau misalnya kamu diamkan, itu tidak akan mengalirkan listrik, tapi kalau kamu panaskan, itu akan mengalirkan listrik. Dan semikonduktor sangat penting, banyak sekali aplikasinya di komponen komputer ataupun di panel surya. Demikian juga dengan isolator, ya. Kalau isolator ini terlalu besar hambatannya, sehingga kalau kamu panaskan, itu tidak akan mengalirkan arus listrik. Justru kalau kamu panaskan, itu keburu patah, keburu break, itu punya bahan isolatornya. Semoga bermanfaat dua rumus dari hambatan listrik. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you guys.